Pernah nggak sih kamu lihat tumpukan barang bekas terus kepikiran, ini kayaknya bisa jadi sesuatu yang keren deh. Nah, kali ini kita bakal bongkar caranya. Gimana mengubah sampah yang sering kita cuekin itu jadi sebuah karya seni yang, wah, benar-benar inspiratif. Oke, jadi pertanyaannya kan simple ya. Gimana caranya? Apa sih rahasianya? Mengubah botol plastik, kardus-kardus bekas, atau mungkin sisa-sisa kain jadi sesuatu yang punya nilai dan juga indah dipandang. Ternyata nih, rahasia besarnya itu cuma ada di 3 teknik dasar yang super simple. Yuk kita bedah satu persatu, karena ini nih yang bakal jadi bekal awal buat semua ide-ide kreatif kamu nanti. Oke, kita mulai dari yang pertama ya, teknik sambung. Nah ini tuh intinya soal seni menyatukan berbagai potongan yang beda-beda buat jadi sesuatu yang baru dan utuh. Bayangin aja kayak lagi main puzzle, tapi gambarnya kita yang ciptain sendiri. Jadi intinya tuh gampang. Teknik sambung itu proses nyatuin dua bagian atau lebih jadi satu. Enaknya lagi, teknik ini fleksibel banget. Kamu bisa pakai lem buat kertas, bisa dijahit kalau bahannya kain, atau bahkan ada yang bisa disambung tanpa alat sama sekali. Keren kan? Dan yang paling seru, tujuannya itu bukan cuma sekedar nempelin A ke B loh, tapi lebih ke gimana cara kita nyatuin elemen-elemen yang mungkin tadinya nggak nyambung sama sekali. Kayak potongan kain sama kepingan plastik, ternyata bisa jadi satu kesatuan yang baru dan harmonis. Oke, lanjut ya. Kalau tadi kita belajar cara nyambungin, sekarang kebalikannya. Kita masuk ke teknik kedua, teknik potong. Di sini kita justru misahin bahan-bahannya dulu buat ngebentuk dan ngasih definisi ke karya kita. Teknik potong ini, ya sesuai namanya, kita motong-motong bahannya jadi beberapa bagian. Coba deh, anggap aja kamu lagi jadi seorang koki gitu. Kamu harus siapin dulu semua bahannya, dipotong-potong sesuai kebutuhan sebelum mulai masak besar. Nah, ini langkah pertamanya. Nah, di sini nih magicnya. Jadi, motong itu ada 2 tujuannya. Satu, ya buat misahin bahan. Tapi yang kedua dan yang paling penting, ini adalah cara kita buat ngebentuk bahan itu jadi apapun yang ada di imajinasi kita. Dan sekarang, kita sampai ke teknik pamungkas. Teknik lipat. Ini dia caranya kita ngasih nyawa ke bahan yang tadinya cuma datar, lempeng gitu aja, dengan cara nambahin struktur, kedalaman, dan yang pasti, dimensi. Definisinya emang kedengeran simple banget kan, cuma melipat bahan. Tapi jangan salah, justru dari lipatan-lipatan inilah keajaiban terjadi. Sesuatu yang tadinya cuma 2 dimensi bisa langsung jadi bentuk 3 dimensi yang hidup. Coba deh kamu lihat, satu lipatan sederhana aja bisa ngasih kekuatan yang luar biasa loh. Selembar kertas yang tadinya lemes, begitu dilipat bisa jadi bentuk yang kokoh dan kompleks. Sekarang coba bayangin apa yang bisa kamu lakuin dengan kardus bekas atau sisa kain. Oke, kita rekap sebentar ya biar gampang ingatnya. Jadi, kita punya teknik sambung, tujuannya buat menyatukan. Terus, teknik potong, buat membentuk. Dan terakhir, teknik lipat, buat menciptakan dimensi. Simpel kan? Masing-masing punya peran pentingnya sendiri. Nah, setelah kita punya 3 senjata rahasia ini, sekarang masuk ke bagian yang paling seru. Waktunya kita gabungin semua ilmunya dan mulai mikir, karena ini saatnya buat kamu berkreasi. Jadi, ingat ya, kuncinya cuma 3 ini. Sambung, potong, dan lipat. Dengan modal 3 teknik dasar ini aja, wah, pintu menuju ribuan ide kerajinan dari barang-barang di sekitar kamu tuh udah kebuka lebar banget. Jadi, sekarang giliran kamu. Dengan 3 teknik sederhana ini, kira-kira karya apa sih yang bakal kamu ciptain? Dari barang-barang yang mungkin selama ini diabaikan, karya luar biasa apa yang bakal lahir dari tangan kamu? Selamat berkarya ya!